Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan gua Andre di sini di channel Let's Create, channel di mana kita akan berbincang-bincang dan bercengkerama tentang Gunpla, teman-teman. Pada hari ini gua bakal menarik sedikit alur dari video gua sebelumnya karena video hari ini diperuntukkan untuk teman-teman yang lagi bimbang atau lagi bingung nih. Haruskah mereka membeli Gunpla atau tidak? Atau lebih tepatnya untuk orang-orang yang belum pernah membeli Gunpla sebelumnya. Gue bakal ngasih tahu kalian hal-hal apa aja yang harus dipertimbangkan sebelum kalian membeli Gunpla pertama kalian. Bagi teman-teman yang udah sering beli dan sering ngerakit juga, tonton juga sampai habis karena itu akan membantu watch time gue. Sekarang kita langsung masuk aja untuk teman-teman yang lagi galau nih, apa aja yang kalian harus pertimbangkan. Yang pertama adalah sebenarnya ini straightforward banget, hitam putih banget, yaitu apakah kalian suka Gunpla atau tidak, atau maksudnya Gundam atau tidak gitu ya. Karena itu adalah hal yang terpenting sebelum kita membeli sesuatu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka Gunpla atau Gundam, ngapain juga kalian beli gitu. Kecuali kalian mau membelinya untuk hadiah atau kado untuk teman kalian yang suka Gundam, seperti itu. Jadi itu hal yang pertama, straightforward banget, apakah kalian suka atau tidak. Baik itu suka desainnya atau kalian suka tantangan ngerakitnya. Karena di Gundam ini sangat banyak banget possibilities-nya gitu. Kalau misalnya ntar kalian ke depannya, misalnya kalian bisa ngecat lagi atau kalian bisa custom seperti itu. Mungkin banyak teman-teman yang udah sering beli Gunpla bilang juga kayak, "Bang, mereka juga harus tahu grade apa aja yang ada di Gunpla atau tools-tools apa aja yang dibutuhkan sebelum kalian ngerakit Gunpla." Nah, gue harus tekanin sekali lagi, kalau misalnya tools itu hanya membantu kita gitu. Tapi ini kita ngomongin tentang teman-teman yang bener-bener baru mau join di dunia Gunpla. Gue bisa cerita sedikit pengalaman pertama gue pada saat gue ngerakit Gunpla itu, gue nggak pakai tools apa-apa. Jadi gue cuma pakai jari gue doang gitu. Gue nggak tahu apa itu nipper, gue nggak tahu apa itu namanya nutmark. Gue tuh nggak ngerti sama sekali. Yang gue tahu adalah gue tuh suka desainnya. Dan waktu itu gue membeli RG Strike Freedom. Lu bayangin coba, RG nggak pakai tools, mantap jiwa melegenda nggak? Ya tapi memang berantakan hasilnya. Tapi asalkan kita seneng aja gitu pertamanya. Kalau misalnya kita membabi butakan newbie dengan lu harus beli tools ini sebelum lu membuat Gundam atau membeli Gundam, Gunpla gitu. Ya mereka takut sendiri, kayak gua aja nggak tahu gua suka atau enggak, experience-nya kayak gimana mereka juga nggak tahu gitu. Ya percuma gitu loh kalau misalnya kita memaksa mereka untuk beli-beli tools. Jadi ingat, yang pertama itu kalian suka atau tidak dengan Gunpla-nya atau desainnya atau apalah gitu. Yang kedua yaitu adalah kalian memiliki budgetnya atau tidak. Nah ini tadi gue udah mention juga sebelumnya. Jadi di Gundam itu ada beberapa grade, teman-teman. Ada yang sangat mahal dan ada juga yang lumayan murah lah bisa dibilang. Di bawah 100.000 juga ada gitu. Nah Gundam kalian itu bisa diatur sesuai dengan budget kalian. Jadi pada kesempatan hari ini gue bakal ngebahas juga sedikit tentang beberapa grade yang ada di Gundam plastik, teman-teman, atau Gunpla. Nah teman-teman, jadi di sini gue udah ada beberapa grade Gunpla yang gue punya di kamar ini. Sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung itu ada 7 grade, tapi di sini gue cuma ada 4 kotaknya. Jadi calm down, gue bakal ngejelasin semuanya, contohnya cuma ada 4. Mungkin kita mulai dari yang paling kecil dulu, teman-teman. Nah yang paling kecil ini adalah SD atau Super Deform. Super Deform ini yang paling murah, teman-teman. Range-nya itu ada yang di bawah 100.000 juga. Nah, kalian kalau misalnya mau mencoba awal-awal, kalian bisa membeli ini juga. Tapi memang bentuknya itu bukan bentuk kayak proporsi Gundam asli ya. Gundamnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, kayak gini. Mungkin ntar gue juga bakal kasih shotnya sedikit biar kalian lebih bisa melihat gitu. Nah, jadi ini biasanya kepalanya besar, badannya kecil gitu. Jadi udah kita ngomongin soal Super Deform. Sekarang selanjutnya adalah High Grade atau HG, teman-teman. Nah HG ini juga banyak banget macam-macam ya. Ada Cosmic Era, ada Universal Century. Tapi yang paling penting kalian tahu adalah HG dulu. Nah HG ini dia skalanya itu 1:144. Jadi dia kecil, teman-teman. Lebih gede daripada Super Deform.
Tingginya itu berapa gue lupa, gue bakal ngasih lihat di sini juga setelah gue research nanti. Nah, kalau high grade ini dia tuh nggak ada inner frame teman-teman. Inner frame itu aja jadi adalah kerangka dari robotnya. Nah, dia itu nggak ada inner frame tapi udah lumayan bagus untuk para pemula. Nah, yang gue saranin adalah kalian bisa membeli ini juga, HG. Di sini gue ada HG Destiny, ini juga super mantep nih. Cara pemasangannya juga nggak terlalu rumit, jadi kalian bisa mencoba dari sini teman-teman. Move on kita dari HG, di sini gue udah ada RG. Nah, RG itu adalah real grade, jadi dia itu detailnya itu super mantap jiwa melegenda. Dan dia itu udah ada kerangkanya teman-teman, jadi movementnya itu akan lebih mantap dan partnya lebih kecil-kecil. Jadi kalau misalnya menurut gue sih ini nggak recommended untuk pemula yang baru mau nyoba karena harganya juga agak tinggi teman-teman dibandingin HG ataupun SD gitu. Selanjutnya kita ada Master Grade. Nah, Master Grade ini dia skalanya 1:100, jadi lebih besar daripada RG atau HG. MG ini benar-benar variety-nya macam-macam banget. Ada yang ada inner frame, ada yang enggak juga. Dia lebih besar, tapi detailnya itu kebanyakan dari MG ya. Itu tidak lebih bagus dari RG. Nah, jadi RG itu detailnya lebih bagus, cuman untuk segi ukuran MG lebih bagus gitu. Untuk tiganya lagi gue nggak ada contoh, tetapi gue bakal sebutin aja. Yang pertama adalah entry grade. Nah, entry grade ini benar-benar dikhususkan dari Bandai untuk para pemula yang baru mau mulai teman-teman. Harganya itu biasanya kalau nggak salah 125.000. Skalanya itu 1:144, jadi sama dengan RG ataupun HG. Partnya itu sedikit dan warnanya itu sebelum dicat dan segala macam juga udah bagus. Jadi cocok banget, bukan cocok juga sih, memang diperuntukkan untuk pemula. Setelah itu kita ada PG. Nah, PG itu dia lebih besar daripada MG. Kalau misalnya MG ini kan 1:100. Kalau PG itu 1:60. PG itu juga detailnya lebih bagus daripada MG teman-teman. Biasanya PG atau perfect grade sama real grade itu detailnya hampir sama teman-teman. Karena mereka juga ada inner frame dan segala macamnya. Yang terakhir, yang gue nggak ada contoh juga tentunya, kita ada mega size teman-teman. Jadi mega size itu adalah yang terbesar dari semuanya. Dia itu skalanya 1:48. Detailnya tidak terlalu bagus untuk mega size. Dia tidak ada inner frame. Kebanyakan orang tuh ngomongnya mega size itu adalah HG atau high grade yang digedein gitu. Jadi mungkin itulah briefing yang sangat-sangat singkat untuk beberapa lini yang ada di dunia perganplaan. Jadi bagi kalian yang pemula, kalian bisa mencoba entry grade, super deform, atau high grade. Jadi mungkin video sampai situ aja ya, sangat straightforward banget. Cuma ada satu jadinya yang mesti kalian tahu. Apakah kalian suka dengan gunpla atau tidak? Itu doang sih. Untuk lain-lainnya seperti grade, seperti tools, alat-alat yang dibutuhkan untuk merakit, mengecat dan segala macam itu udah urusan belakangan. Yang paling penting adalah apakah kalian suka atau enggak. Jadi teman-teman, itu adalah penghujung video gue pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian sudah tidak galau lagi apakah kalian mau membeli gunpla atau tidak. Untuk teman-teman yang udah sering beli gunpla, sering ngerakit, dan nonton sampai habis, aku cinta kalian. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya.